Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang penyakit ya pada tanaman padi. Nah seperti ini contohnya. Jadi malai yang keluar itu berwarna putih, artinya dia tidak berisi, dan ini gabuk ya teman-teman. Coba kita akan cabut satu ya, jadi nanti di dalam itu pasti ada ulatnya. Nah ini ketika dicabut seperti ini sangat mudah ya, atau enteng. Nah jadi ini kan kawan. Nah ini ya, jadi di sini ini, nah ini kan warnanya apa, coklat. Nah ya, coklat seperti ini artinya ini rusak, yaitu dimakan ulat ya. Nah ini namanya ulat penggerek batang. Nah ketika tanaman padi sudah jebol seperti ini atau sudah keluar malai, maka ini disebut dengan beluk ya. Nah kalau misalnya padi masih kecil atau di fase vegetatif, itu disebut dengan namanya sundep ya. Jadi penggerek batang itu bisa disebut sundep dan bisa disebut dengan beluk ya teman-teman. Nah ini cara mengatasinya seperti apa ya, tonton aja videonya, nanti saya akan berikan tipsnya. Oke kawan-kawan. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Nah kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahan aktif insektisida apa yang bagus untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang pada tanaman padi. Nah ya, nah teman-teman harus ketahui dulu ya, hama penggerek batang itu yang ada pada tanaman padi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sundep, yang kedua yaitu beluk. Yang jelas semuanya itu sama-sama ulat penggerek batang ya teman-teman. Cuman untuk fase penyerangannya itu yang berbeda. Nah kalau sundep itu menyerang tanaman padi ketika di fase vegetatif. Nah sedangkan beluk itu menyerang pada tanaman padi yaitu di fase generatif ya. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga teman-teman nanti harus tepat waktu, tepat dosis, tepat aplikasi dalam menangani ulat penggerek batang ya. Karena kalau kita salah, misalnya kita sudah tepat dosis akan tetapi tidak tepat waktu, maka sundep tetap saja akan menyerang ya. Jadi artinya tanaman padi kita tetap rusak. Nah seperti itu ya. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Nah ini beluk ya. Jadi ini salah satu contoh beluk. Jadi ini adalah efek dari hama penggerek batang. Nah dalam hal ini yaitu beluk ya teman-teman. Nah jadi akibatnya itu semua bulir pada tanaman padi ini tidak berisi, artinya kopong. Nah semuanya ini ya. Nah ini yang sudah parah, dan ini yang masih agak hijau ya teman-teman. Tapi ini nanti pada akhirnya akan putih seperti ini. Nah coba kita lihat dan kita pelajari tentang batangnya ya. Jadi teman-teman ini ya, ketika nanti teman-teman cabut maka ini sangat ringan ya, apa tarik itu ringan ya, jadi enteng ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat di pangkalnya ini seperti ini. Jadi nanti ketika kita cabut maka semuanya itu bagian pangkal seperti ini. Nah ini warnanya coklat seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah serangan ulat penggerek batang. Nah begitu pula ini ya yang masih agak hijau, ini pun sama. Nah ini ya, jadi coklat seperti ini. Nah ini sehingganya nutrisi pada tanaman padi tidak bisa masuk sampai ke bulir padi, sehingga bulir padi gabuk ya dan tidak berisi. Dan ini sudah bisa dipastikan ini gagal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti terjadi seperti ini, kalau emang tanaman padi sudah terjadi seperti ini sudah tidak bisa diobati. Artinya yang sudah putih ya sudah selesai. Nah jadi untuk mengatasi hama
penggerek batang, baik itu sundep di fase vegetatif dan beluk di fase generatif, itu hanya bisa dilakukan dengan cara pencegahan ya teman-teman, karena posisi ulatnya itu berada di dalam batang. Nah, sebenarnya bisa dilakukan pencegahan, yaitu dengan cara kita menyemprot kupu-kupu ya. Nah, atau disebut juga dengan ngengat ya. Nah, jadi ketika tanaman padi kita banyak kupu-kupu ya, maka kita harus aplikasikan insektisida ya. Bahan aktif apa? Nah, seperti itu ada di video saya yang sebelumnya, itu sudah saya buatkan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bahan aktif yang bagus ya, untuk mengendalikan ulat penggerek batang atau sundep atau beluk ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa insektisida ya yang saya keluarkan. Sebenarnya masih banyak ya, tidak saya keluarkan semuanya, nanti terlalu panjang. Nah, ini teman-teman mengenai bahan aktif yang bagus untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang pada tanaman padi, baik itu sundep maupun beluk ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, ini ada bahan aktif Dimehipo ya. Nah, ini bahan aktif Dimehipo dengan merek dagang Manuver. Nah, ini mengenai Manuver ini ya, ini Dimehipo dosisnya yaitu 400 gram per liter. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk Demosel ini yaitu 400 SL sama ya, dan ini ada Narahipo yaitu 505 SL. Nah, mengenai merek dagang insektisida yang memiliki bahan aktif Dimehipo ini sangat banyak sekali teman-teman, dan ini hanya perwakilan saja ya. Jadi itu ada Takeover, ada Marathon, dan yang lain-lain ya, banyak sekali. Nah ya, itu ya. Nah, jadi untuk bahan aktif Dimehipo itu bisa kita gunakan untuk mengatasi hama penggerek batang pada tanaman padi di fase-fase vegetatif atau di awal tanam ya. Nah, itu bisa kita aplikasikan penyemprotan. Bila memang banyak serangan tinggi, maka kita aplikasikan 3 hari sekali. Akan tetapi kalau misalnya serangan sedang, kita bisa lakukan penyemprotan yaitu 1 minggu 1 kali. Nah, itu kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman. Nah, jadi agar tanaman padi kita terhindar dari yang namanya hama ulat penggerek batang, baik itu sundep maupun beluk. Nah, seperti itu ya bahan aktif Dimehipo ya. Dan selanjutnya bahan aktif yang bisa digunakan untuk mengatasi ulat penggerek batang yaitu bahan aktif emamectin benzoat. Nah, ini ada merek dagang Emacel ya, ada juga merek dagang Dictin. Nah, kalau Dictin ini dia bahan aktifnya dia double ya teman-teman ya. Nah, ini dia 2 bahan aktif yaitu thiamethoxam dan emamectin benzoat. Nah, jadi Dictin ini merek dagang Dictin dari perusahaan Dewi Kayangan. Ini 2 bahan aktif ya, itu emamectin benzoat dan thiamethoxam ya. Ini bagus ya untuk mengendalikan ulat sundep ya pada tanaman padi ya, sundep maupun beluk ini mampu ya teman-teman. Nah, ini ada juga merek dagang Emacel, ini bahan aktifnya itu emamectin benzoat 30 gram per liter. Nah, ini kalau yang ini tadi Dictin emamectinnya yaitu 10% ya, atau setara dengan emamectin 8,78%. Nah, seperti itu ya. Nah, ini thiamethoxamnya cukup bagus yaitu 20% ya. Nah, jadi bahan aktif itu bisa ya untuk mengatasi ulat hama penggerek batang ya pada tanaman padi. Nah, Dictin ya. Nah, ini kalau untuk Dictin ini 1 hektar 2 botol ya. Nah, ini harganya ya mungkin saya nggak bisa sebutkan ya, karena di masing-masing wilayah beda harga teman-teman. Nah, ini ada Emacel ya. Emacel ini kemasan 1 liter ya. Jadi ada juga kemasan yang 500 ml juga ada teman-teman, yang kecil. Nah, ini yang bawah yang besar. Nah, ini bisa untuk mengatasi
ulat penggerek batang ya, bahan aktif emamectin benzoat ini. Dan selanjutnya ada merek dagang Abasel. Nah, ini bahan aktifnya abamectin. Nah, untuk bahan aktif abamectin ini cocok digunakan di fase vegetatif ya teman-teman. Kalau untuk emamectin benzoat ini, kalau menurut pengalaman saya sendiri, ini cocok digunakan di fase vegetatif dan generatif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau bahan aktif abamectin, nah ini dalam hal ini merek dagang Abasel ya. Nah, ini abamectin 18 EC. Nah, ini teman-teman bisa aplikasikan di tanaman padi di fase generatif, dan untuk dosis ya kita ngikutin masing-masing yang ada di keterangan di masing-masing merek dagang ya teman-teman, karena masing-masing perusahaan itu memiliki formulasi yang berbeda, jadi ada cara-cara tersendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kemasan 500 ml teman-teman. Nah ya, jadi sebelum saya lanjut, saya ulangi sedikit ya. Jadi untuk bahan aktif insektisida yang bisa untuk mengatasi ulat sundep atau beluk atau semua itu disebut dengan penggerek batang, yaitu dimehipo ya, emamectin benzoat, abamectin atau thiamethoxam ya. Tadi yang diktin tadi dia dua bahan aktif ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau abamectin sama emamectin ini tinggi mana kelasnya ya? Kalau abamectin sama emamectin itu kelasnya itu tinggi emamectin ya teman-teman. Jadi kalau kita beli insektisida di kios-kios pertanian, bahan aktif abamectin dan bahan aktif emamectin benzoat itu tentunya pasti akan lebih mahal yang memiliki bahan aktif emamectin benzoat. Nah, kalau misalnya yang tadi ini, nah ini diktin ini kan dia dua bahan aktif ya, tentunya dia akan lebih mahal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya bahan aktif apa yang bisa untuk mengendalikan ulat penggerek batang, yaitu fipronil teman-teman. Nah, ini dalam hal ini ada regen, ada rege ya, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, ada apronil, ada morgan dan yang lain-lain. Artinya sangat banyak sekali untuk bahan aktif apronil ya. Nah, dalam hal ini saya keluarkan sebagai contoh aja, yaitu regen dan rege. Nah, kalau regen dari Bas, kalau rege dari Yano. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sama-sama bahan aktifnya yaitu regen 50 EC sama nih ya. Fipronil 50 gram per liter. Nah, ini sama juga 50 gram per liter. Nah, jadi untuk bahan aktif fipronil ini cukup efektif dalam mengendalikan hama sundep ya teman-teman, ataupun beluk ya pada tanaman padi. Nah, itu aplikasi 1 minggu sekali atau bisa juga 2 minggu 1 kali ya, tergantung serangan yang ada di setiap musimnya teman-teman. Cuman kalau misalnya mau aman ya kita lakukan penyemprotan setiap 1 minggu 1 kali, dan jangan lupa dicampur dengan perekat ya teman-teman. Nah, itu ya. Nah, kalau bahan aktif fipronil ini kupu ya ikut mati juga teman-teman ya, semut ya. Yang jelas ini sangat ampuh kalau untuk mengendali membunuh semut ya. Misalnya kalau di rumah kita ada semut atau di sawah banyak semut, maka kita aplikasikan pakai fipronil, baik disemprot atau dicampur dengan pakan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan aktif fipronil. Nah, selanjutnya kita akan bahas Virtera ya. Virtera ini sangat bagus juga dan sangat efektif. Memang ini khusus buat sundep ya teman-teman ya, insektisida Virtera ini. Nah, ini aplikasinya yaitu dengan cara ditabur ya. Nah, ini bahan aktifnya yaitu chlorantraniliprol 0,4%. Nah, ini bahan aktif Virtera ini sama dengan bahan aktif yaitu insektisida merek dagang Vertaco ya, sama. Cuman kalau untuk Vertaco ini dua bahan aktif teman-teman. Nah, jadi bahan aktif chlorantraniliprol itu bagus untuk mengatasi sundep. Nah, adapun kalau untuk kelas-kelasannya ya, ini ada Vaego teman-teman ya, Vaego ya. Ini ada thiamethoxam, ini kelas juga ya. Ini ada Endur, ada Vertaco ya. Terus ada Virtera. Nah, ini bahan aktifnya ini cukup kelas ya, artinya cukup bagus dalam mengatasi hama ulat penggerek batang pada tanaman padi. Nah, ini saya akan bahas dulu selanjutnya. Ini ada Vaego, ini diktin udah saya bahas tadi ya, thiamethoxam dan emamectin benzoat. Nah, tinggal Vertaco, Endur ya. Nah, ini kalau untuk Virtera ini sama dengan
Vertaco bahan aktifnya ya. Cuman kalau untuk Vertera ini bahan aktifnya tunggal, kalau Vertaco bahan aktifnya double. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya bahan aktif apa yang bagus untuk mengendalikan ulat penggerek batang. Nah, kita akan bahas dulu yang Endure ya. Nah, untuk Endure ini ya memiliki bahan aktif yaitu Spinetoram 120 gram per liter. Nah, ini cukup bagus dan ya teman-teman kalau untuk mengatasi ulat sundep. Nah, ini ada keterangannya. Nah, untuk Endure ini memang dikhususkan untuk mengatasi sundep ya teman-teman. Jadi ulat penggerek batang ya, baik sundep maupun beluk. Jadi Endure ini memang khusus atau spesialis di situ. Nah, selanjutnya bahan aktif yang bisa untuk mengatasi hama ulat penggerek batang yaitu Faigo ya, merek dagang Faigo maksudnya. Dan ini bahan aktifnya nggak kelihatan kalau di sini teman-teman, jadi saya baca di luar ya. Bahan aktifnya ini ya, bahasa zoom nggak kelihatan teman-teman. Nah, bahan aktifnya itu tetraniliprol ya, tetraniliprol 200 gram per liter. Nah, ini bagus ya. Jadi bahan aktifnya tetraniliprol ya, 200 gram per liter untuk Faigo dari perusahaan Bayer. Ini spesialis juga buat sundep teman-teman. Dan selanjutnya ini ada Vertaco ya, Vertaco. Nah, ini bahan aktifnya itu dua, yaitu chlorantraniliprol dan thiamethoxam. Nah, jadi untuk thiamethoxam ini 200 gram per liter. Ini sama dengan ini ya, bahan aktifnya itu thiamethoxam, cuman kalau ini 20%. Nah, seperti itu ya. Karena ini formulasinya granul teman-teman, bukan cair ya. Nah, tuh ya, jadi dia formulasinya granul. Nah, ini memang Dictin ini digunakan untuk mengatasi sundep ya, bagus ya. Nah, Vertaco, Faigo, Endure. Nah, jadi kalau misalnya saya suruh milih untuk insektisida ini yang bagus yang mana, sebenarnya kalau saya pribadi bagus semua teman-teman ya. Jadi mau bahan aktif dimehipo ya, bahan aktif chlorantraniliprol atau thiamethoxam atau fipronil atau emamectin benzoat atau abamectin atau yang lainnya ini ya, semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran dalam pengaplikasian insektisida dalam menangani atau mengendalikan ulat pada tanaman padi. Oke ya teman-teman, sampai sini saya dipahami. Yang jelas semua ini tadi bisa kita gunakan dan mampu mengatasi ulat hama penggerek batang pada tanaman padi. Jadi teman-teman bisa cari di kios-kios pertanian terdekat ya, tergantung nanti bagaimana aplikasinya teman-teman masing-masing. Nah, nanti insya Allah di musim gadu nanti ya teman-teman, saya akan buatkan video dari awal saya olah lahan sampai saya panen, dan itu akan saya buat part 1, part 2, part 3 dan seterusnya dengan rapi ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat perbandingannya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe video saya ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.